Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dan sahabat Matematika Channel yang selalu setia mendampingi dan menemani Anda belajar matematika untuk menjadi hebat. Baik, pada kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan soal tentang pemecahan masalah kehidupan sehari-hari yang terkait dengan konsep dua bangun sebangun untuk bagian yang kedua, yang tentu variasi soalnya tingkat kesulitannya mungkin relatif lebih tinggi sehingga akan lebih menarik dan lebih menantang bagi para pecinta matematika seperti Anda. Yuk kita ikuti pembahasan selengkapnya. Masalah yang kedua, perhatikan gambar. Sebuah taman berbentuk trapesium sama kaki seperti tampak pada gambar. Bagian yang diarsir hitam adalah jalan berpaving yang mengelilingi taman. Luas jalan berpaving tersebut adalah titik. Mari kita pecahkan masalah ini. Penyelesaian. Bagian taman yang berwarna hijau kita lepas sehingga kita dapatkan dua buah trapesium sama kaki yang sebangun. Trapesium yang berwarna hitam ukuran sisi sejajarnya 12 meter dan 24 meter, sedangkan ukuran kaki trapesium adalah 10 meter. Kita fokus ke trapesium yang pertama dulu. Untuk menentukan luas trapesium yang pertama, trapesium besar ini, kita harus tahu tinggi dari trapesium. Untuk mengetahui tinggi trapesium, kita tarik garis tinggi pada kedua bagian. Kemudian kita dapatkan bagian yang tengah ini persegi panjang, yang ukuran panjangnya adalah 12 cm, dan lebarnya T1. Sisa untuk bagian kiri dan kanan adalah 24 dikurangi 12 dibagi 2, maka menghasilkan masing-masing 6 meter. Fokus pada segitiga siku-siku yang sisi miringnya 10 meter dan salah satu sisi siku-sikunya 6 meter. Maka kita bisa menentukan tinggi dari trapesium ini melalui sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui ini, yaitu T1. Kita tentukan nilai T1 dengan Pitagoras. T1 kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sama dengan 100 dikurangi 36, sama dengan 64. Maka T1 adalah akar kuadrat dari 64, yaitu 8. Dari sini kita bisa menentukan luas trapesium yang berwarna hitam atau trapesium besar. Yaitu luas trapesium besar adalah A plus B dibagi 2 dikali T, yang mana A dan B adalah sisi yang sejajar. Dalam hal ini 24 dan 12. 24 ditambah 12 per 2 dikalikan tinggi trapesium, yaitu 8. Sama dengan 36 per 2 dikali 8. Hasilnya 18 kali 8 atau 144 meter persegi. Nah, sudah kita dapatkan luas trapesium yang besar. Langkah berikutnya kita menentukan luas trapesium yang kecil. Dijelaskan dalam soal bahwa kedua trapesium ini adalah sebangun, maka berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sama. Kita tentukan dulu nilai A dengan menggunakan perbandingan sisi bersesuaian.
12/9 sama dengan 24/A. Dengan perkalian silang, ekuivalen 12 kali A sama dengan 9 kali 24. Kita dapatkan A sama dengan 9 kali 24 dibagi 12. Hasilnya 18. Berikutnya adalah menentukan ukuran T2 atau tinggi trapesium yang berwarna hijau ini dengan cara membandingkan sisi atas dengan sisi atas, tinggi trapesium besar dengan tinggi trapesium kecil. Kita tulis 12/9 sama dengan 8/T2, yang mana 8 adalah ukuran T1 yang sudah kita dapatkan pada langkah sebelumnya, yaitu T1 sama dengan 8 meter ini. Dengan perkalian silang, kita dapatkan bentuk yang ekuivalen, yaitu 12 kali T2 sama dengan 9 kali 8. T2 sama dengan 72 dibagi 12, hasilnya sama dengan 6. Artinya bahwa tinggi trapesium yang berwarna hijau ini adalah 6 meter. Maka luas trapesium kecil dapat kita hitung dengan rumus luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar A ditambah 9, yang mana A-nya 18. 18 ditambah 9/2 dikalikan 6 adalah tinggi trapesium kecil. Dari sini sama dengan 27/2 dikali 6. Hasilnya 27 dikali 3 sama dengan 81 meter persegi. Nah, sudah kita dapatkan luas trapesium besar dan luas trapesium kecil. Untuk menentukan luas jalan berpaving, kita ambil kembali gambar aslinya. Jalan yang berpaving ini kita peroleh dengan cara mengurangi luas trapesium besar dengan luas trapesium kecil. Maka kita dapatkan sisanya, yaitu daerah yang berwarna hitam ini yang menunjukkan daerah atau jalan yang berpaving. Nah, sehingga luas jalan berpaving adalah 144 dikurangi 81 sama dengan 63 meter persegi. Jadi langkahnya cukup berliku, karena harus mencari tinggi trapesium pertama, kemudian menghitung luasnya, menghitung alas dan tinggi trapesium kedua, kemudian menghitung luasnya, baru kemudian menentukan luas daerah yang diminta dengan cara mengurangkan luas trapesium besar dikurangi luas trapesium kecil. Ada cara lain yang mana mungkin bisa lebih sederhana. Perhatikan, langkah yang pertama sama, yaitu menentukan tinggi dari trapesium yang pertama, karena ini untuk menentukan luas dari trapesium besar. Dengan cara seperti sebelumnya, dengan Pythagoras, kita dapatkan T1 adalah 8 meter. Dan langkah yang kedua menghitung luas trapesium besar, yaitu 24 ditambah 12/2 dikali 8, sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Hasilnya 36/2 atau 18 kali 8 sama dengan 144 meter persegi. Langkah 1, 2 sama persis dengan sebelumnya. Langkah yang ketiga, yaitu kita tidak perlu mencari alas trapesium kedua maupun tingginya, tapi langsung menentukan luas trapesium yang kedua atau trapesium kecil. Caranya gimana? Karena sebangun,
maka kita cari pasangan sisi bersesuaian yang masing-masing sudah diketahui ukurannya, yaitu trapesium besar 12 meter bersesuaian dengan trapesium kecil 9 meter. Yang dicari adalah trapesium kecil, maka untuk menentukan luas trapesium kecil caranya ukuran trapesium kecil dibagi dengan sisi trapesium besar yang bersesuaian dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan luas trapesium besar. 9/12 dikuadratkan dikali L1, yang mana L1 adalah luas trapesium besar. 9/12 adalah perbandingan sisi bersesuaian dikuadratkan karena yang akan kita cari adalah luas. Kita sederhanakan dulu. 9/12 adalah 3/4 dikuadratkan, kemudian kita kalikan L1 yaitu 144 dari sini. 3/4 dikuadratkan artinya 3/4 kali 3/4 yaitu 9/16 dikalikan 144. 144 dibagi 16 adalah 9. 9 kali 9 81. Jadi luas trapesium kecil 81 cm persegi tanpa menghitung alas dan tinggi dari trapesium. Langkah terakhir sama untuk menentukan luas jalan berpaving adalah luas trapesium besar dikurangi luas trapesium kecil, yaitu 144 dikurangi 81 sama dengan 63 meter persegi. Jadi dengan cara dua ini relatif lebih sederhana dan lebih cepat karena ada dua langkah yang kita lewati, yaitu menentukan alas trapesium dan tinggi trapesium kecil. Hal itu tidak perlu kita lakukan. Jadi kalau ada dua bangun yang sebangun, kemudian salah satu dari bangun itu sudah bisa kita tentukan luasnya atau diketahui luasnya, sedangkan bangun yang satunya sekalipun hanya diketahui salah satu sisi, asal sisi yang diketahui itu punya pasangan sisi bersesuaian yang juga diketahui nilainya, maka kita bisa menentukan dengan mudah luas dari trapesium yang kedua. Dan ini berlaku untuk bangun-bangun yang lain, tidak hanya pada trapesium. Tapi ingat, perbandingan sisi yang bersesuaian harus dikuadratkan, kemudian dikalikan luas bangun yang sudah diketahui. Dan yang perlu saya ingatkan juga, dalam membandingkan ini jangan terbalik. Sisi dari bangun yang akan kita tentukan luasnya harus kita posisikan sebagai pembilang, sedangkan bangun yang sudah diketahui luasnya, maka pasangan sisi bersesuaiannya kita taruh sebagai penyebut dari perbandingan sisi bersesuaian itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya Anda bisa berlatih melalui latihan soal berikut. Soal nomor 1. Ada sebuah foto yang dipasang pada selembar karton, yang mana ukuran kartonnya adalah lebar 40 cm dan tinggi 50 cm. Foto dipasang sedemikian rupa sehingga bagian atas, kanan dan kiri foto tersisa karton selebar 4 cm. Pertanyaannya adalah, jika foto dan karton sebangun, berapa lebar karton di sebelah bawah foto yang tidak tertutup foto? Di lebar bagian bawah foto ini. Kemudian yang kedua, gambar trapesium di samping menunjukkan taman bermain dan bagian yang berwarna hijau adalah bagian taman yang ditanami rumput. Jika trapesium ABCD dan CDEF sebangun dan diketahui luas trapesium CDEF adalah 480 meter persegi, tentukan luas daerah yang di rumput, maksudnya luas daerah yang berwarna hijau. Sebagai bocoran saja,
Untuk mengerjakan cara ini adalah dengan menggunakan cara 2 dari contoh pemecahan masalah yang kedua tadi. Karena dalam hal ini kita tidak bisa menentukan tinggi dari trapesium masing-masing, tetapi luas dari trapesium yang pertama sudah diketahui. Tinggal Anda mencari pasangan sisi bersesuaian yang sudah diketahui ukuran masing-masing, kemudian dibandingkan dan dikuadratkan, dikalikan luas trapesium yang sudah diketahui. Jangan lupa, trapesium yang ditanyakan, pembanding sisinya kita posisikan sebagai pembilang, sedangkan yang sudah diketahui luasnya kita posisikan sebagai penyebut. Selamat mencoba, sukses buat Anda. Terima kasih.